Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menampilkan proses pembuatan saku dalam di dada bagian jas. Prosesnya kita setrika kainnya menggunakan kain kodok atau kain kapas yang pakai lem juga bisa. Untuk pembuatan saku dalam, bibir saku dalam yang kita mau buat saku kita gosok dengan kain kodok ataupun kain kapas yang pakai lem. Terus kita tandai seberapa lebar yang saya jahit ini, lebarnya 12 dan panjangnya 13. Setelah kita tandai, kita jahit bagian yang kita tandai tersebut menggunakan ballpoint. Kita jahit lurus, terus kedua sisinya yang sudah kita tandai dengan ballpoint tersebut kita jahit cukup 2 kali jahitan, satu ke bawah, terus naik lagi, kita kunci, lalu kita potong. Untuk yang satunya ini sama seperti penjahitannya, kita jahit sesuai tanda yang sudah kita garis menggunakan ballpoint. Kita rapikan menggunakan korek seperti ini jadinya, didekatkan kamera. Terus kita potong bagian bawah, kita potong menggunakan gunting menyudut, tetapi jangan sampai mengenai jahitan, hanya dekatnya jahitan. Kalau mengenai jahitan nanti sakunya kurang bagus. Seperti itu kita balikkan bibir sakunya, kita menggunakan alat bantu gunting untuk memunculkan bagian sikunya saku seperti di gambar tersebut di dalam video. Setelah semuanya siap, kita siapkan juga kain puring untuk lapisan yang dalam. Untuk yang bagus yang kita kasih kain kodok tersebut saya namakan bibir saku jas. Kita tandai dulu bagian yang akan kita pasang saku jas atau saku dalam dengan lebar 12 yang sudah saya terangkan tadi. Kita garis lurus untuk mempermudah jahitan. Di dalam penjahitan kita cuma mengikuti garis lurus yang sudah kita gariskan di bibir saku tersebut, seperti itu. Sesudah kita jahit untuk saku bibir jasnya, terus kita jahit bagian lapisan puring saku. Maksudnya menggunakan kain puring ya, kita taruh di atasnya, kita corek, menjahitnya agak ke dalam dari jahitan saku bibir jas yang kita jahit terlebih dahulu. Sekarang proses penjahitan sebagian dari saku puringnya. Kita jahit, kita kunci penjahitannya, jangan lupa awal dikunci, akhiran jahitan juga dikunci. Setelah selesai semuanya, kita buka dari belakang,
kita awali dengan pendedel untuk menyobek sedikit. Setelah itu kita lanjutkan menggunakan gunting untuk meneruskan proses pembelahan lubang saku tersebut. Setelah itu kita potong menyudut seperti tadi, tapi jangan sampai mengenai jahitan. Kita potong untuk sebelahnya, dilakukan pemotongan sama seperti tadi. Langsung kita gunting menyudut, tapi jangan sampai mengenai jahitan. Sesudah selesai kita menggunting, kita balik dulu yang bagian saku yang menggunakan kain puring. Seperti itu kita masukkan ke dalam. Terus kita balik, kita rebahkan yang saku puringnya. Bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan tangan. Kita rebahkan biar lebih mudah dalam proses penjahitannya. Kita balik lagi ke atas, lalu kita jahit dulu saku yang bagian puring. Kita tindes jahitnya, itu namanya jahit tindes. Kita tindes biar jahitannya rapi. Akhir jahitan kunci, awal jahitan juga kita kunci. Sesudah selesai, kita meneruskan bagian dari saku dalam, yaitu bibir sakunya kita masukkan ke dalam juga. Terus kita ratakan, kita tata. Nah, seperti itu sudah kelihatan model sakunya. Kita rebahkan juga yang saku bibir jasnya. Nah, seperti itu saku dalam atau saku jas untuk area dada. Sudah selesai, kita proses penjahitan di tepi keduanya saku yang bagus. Maksudnya bibir saku jas yang bagus itu. Yang satunya kan menggunakan puring. Untuk proses penjahitannya seperti biasa, kita awali dengan dari bawah, langsung naik ke atas satu jalan, lalu kita kembalikan ke bawah lagi untuk menguatkan jahitan. Terus kita kunci akhir dari jahitan seperti biasa. Sudah kita potong. Sesudah kita potong, kita lanjutkan penjahitan untuk yang tepi satunya lagi. Sekarang proses penjahitan untuk yang tepi sakunya yang terakhir. Yang satu sudah, sekarang yang satu. Prosesnya sama seperti tadi. Kita rapikan menggunakan korek api. Sesudah rapi, kita lihat hasilnya seperti itu. Setelah bibir sakunya sudah terjahit semua, langsung kita teruskan proses penjahitan di saku dalamnya. Namanya saku dalam atau saku jas di area dada. Seperti itu kita jahit, kita ukur dulu, kita kasih meteran dulu seberapa panjangnya. Setelah kita kasih tanda, jahit lurus, belok, lurus lagi,
terus belok kita kasih kapur jahit supaya jahitannya lurus. Kita beri alat bantu kapur jahit. Setelah itu kita jahit, kita rampungkan untuk proses penjahitan saku dalam. Dari dalam penampakannya saku seperti ini. Setelah itu kita rapikan menggunakan jari, kerutan-kerutan jahitannya agar berkurang. Setelah proses seperti ini kita setrika atau gosok supaya hasilnya lebih bagus. Setelah digosok kita lihat hasilnya seperti itu saku dalamnya. Untuk bibir sakunya itu kelihatan dan sakunya berada di dalam. Seperti itu hasilnya cukup halus. Sudah final proses penjahitan sagu dalam.